Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Hairunisa dari Bisnis Digital dengan NIM 23814777026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal esai dari UAS IPA. Sebentar saya share dulu. Saya screen dulu ya. Jadi tanpa lama-lama saya langsung bahas mengenai soal dan jawabannya. Yang pertama itu jelaskan dengan bahasa sendiri apa yang dimaksud dengan IPA. API adalah penghubung antara dua sistem atau aplikasi yang memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Jadi, misal pakai aplikasi cuaca atau aplikasi ojek online, itu bisa jalan karena aplikasi tersebut berkomunikasi dengan layanan lain lewat API. Kita nggak bisa lihat prosesnya, tapi itu yang bikin aplikasi tersebut itu jadi pintar. Yang kedua, berikan dua contoh API yang sering digunakan dalam aplikasi sehari-hari dan jelaskan fungsi sederhananya. Petunjuknya, kamu boleh menyebutkan API dari aplikasi seperti cuaca, peta, dan media sosial. Yang pertama itu ada Google Maps API. Fungsinya itu buat nampilin peta dan lokasi. Misalnya kita lagi mesen ojek online nih atau makanan online nih. Kita bisa ngelihat posisi driver itu sedang ada di mana, apakah masih jauh dari jarak kita, apakah sudah mulai dekat, atau mungkin sudah sampai, itu bisa lihat karena aplikasinya pakai Google Maps API. Terus yang kedua ada API login dengan Google atau Facebook. Supaya kita bisa login ke aplikasi tanpa buat akun baru, cukup klik login with Google atau login with Facebook. Aplikasi ini akan minta izin ke Google atau Facebook lewat API. Terus ambil data nama dan email biar bisa langsung masuk ke Google atau Facebook gitu. Sorry, bisa masuk ke aplikasi tersebut melalui API Google atau Facebook seperti itu. Terus untuk soal yang kedua, jelaskan dengan singkat perbedaan antara stateless dan stateful API. Yang pertama itu stateless API itu tidak menyimpan data sesi pengguna. Jadi setiap permintaan harus lengkap dan berdiri sendiri. Sedangkan stateful API menyimpan informasi sesi. Jadi server ingat nih interaksi dengan data sebelumnya seperti itu. Nah, yang kedua, menurut kamu manakah yang lebih cocok digunakan untuk aplikasi seperti pemesanan tiket online? Jelaskan alasannya. Nah, untuk aplikasi pemesanan tiket online lebih cocok digunakan stateless API karena lebih ringan, cepat, dan mudah menangani banyak permintaan secara bersamaan tanpa harus menyimpan data sesi pengguna di server. Karena uh, pemesanan tiket online-nya kan nggak cuma di satu daerah saja, itu ada di berbagai belahan dunia juga. Jadi bisa dari negara manapun bisa memesan tiket secara online. Nah, kalau misalkan menggunakan stateful itu sebenarnya kurang kurang efektif lah istilahnya. Soalnya kan dia banyak menyimpan data. Kalau misalkan stateless, dia tuh tidak menyimpan banyak data. Jadi dia kalau misalkan dia udah keluar, ya udah dia udah nggak nyimpan lagi. Jadi sebenarnya lebih mengurangi kegagalannya sih seperti itu. Terus yang soal ketiga, bayangkan kamu sedang membuat aplikasi sederhana untuk daftar tugas harian to-do list. Dua, jelaskan 3 buah endpoint yang kamu perlukan untuk aplikasi tersebut. Sebutkan nama endpointnya, metode HTTP yang digunakan, get, host, put, delete, fungsi dari masing-masing endpoint. Dikarenakan get, host, put, delete itu ada 4, jadi saya akan menjelaskan 4 endpointnya ya, jadi tidak 3. Nah, yang pertama ini ada get. Di sini saya mengambil aplikasi Zalora. Jadi sebelum saya ingin masuk ke Zalora, jadi saya meminta untuk ini seperti ini, minta Zalora www.zalora.co.id dan keluarlah webnya gitu. Di sini ada penjelasannya. Ketika membuat website Zalora seperti www.zalora.co.id, browser mengirimkan GET request kepada server Zalora. Permintaan untuk menampilkan halaman website. Ini ada permintaan untuk menampilkan halaman website. Server Zalora lalu memproses permintaan tersebut dan mengirimkan GET response, yaitu data halaman web seperti teks, gambar, dan layout. Hasilnya halaman Zalora akan tampil di layar. Jadi proses ini komunikasi dua arah antara browser pengguna dan server Zalora seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini www.zalora.co.id dan dia langsung keluar websitenya seperti ini. Dan yang kedua ada post. Post itu misalkan aku nih lagi mencari rok gitu ya. Mencari rok. Aku mau mencet nih yang ini nih. Ini kan namanya plain maxi skirt crop polos pan panjang bawahan wanita premium quality. Dan di sini juga sebenarnya ada harganya. Harga itu 194.000. Nah, dia akan langsung memunculkan URL-nya atau linknya seperti ini. Dan dia menunjukkan barangnya atau produknya. Dan juga di sini ada tersedia variasi-variasinya. Dan yang aku pencet ini, dia langsung keluar yang variasi brown atau coklat. Jadi itu, di sini ada penjelasannya. Dalam contoh ini, mengirimkan data produk berupa rok dari brand Evernoon. Data yang dikirim meliputi nama produk, deskripsi, dan harga. Semua dikirim melalui post request ke server Zalora. Setelah server memproses data yang dikirim, server membalas dengan post response berupa informasi bahwa proses berhasil, status sukses, dan memberikan URL halaman produk yang baru saja diunggah seperti itu. Yang ketiga ada put request. Di sini seperti apa sih namanya fungsinya? Put itu memperbarui data yang tadinya kita sudah memencet atau kita sudah mengambil data tersebut. Di sini aku kurang cocok misalkan sama roknya nih, ukuran cocok sama warna roknya, aku suka navy, jadi aku milih yang navy. Dan karena ukuran aku M, jadi aku ganti yang ukuran M. Nah, jadi aku pencet di sini yang bagian M di bagian variasi, dan di sini juga dipencet di bagian variasi yang M, dan dia akan langsung keluar bagi caption yang baru. Jadi ya, plain maxi skirt crop polos pan panjang bawahan wanita premium quality.
navy dengan ukuran M. Harganya tetap sama, 194.000. Sini ada penjelasannya. Dalam contoh ini, perubahan pada deskripsi produk rak yang sebelumnya diunggah, aku mengubah variasi menjadi deskripsi baru yang seperti tadi disebutkan. Plain maxi skirt polos pan panjang bawahan wanita premium quality navy ukuran M dengan harga tetap 194.000. Data perubahan tersebut dikirim ke server Zalora menggunakan put request. Server kemudian memproses perubahan tersebut dan mengirimkan put response yang menyatakan proses berhasil. Nah, setelah aku ganti gambar ini, aku lanjut masukin ke keranjang, gitu ya, di keranjang. Nah, ada kaitannya dengan yang delete dan ini saat di delete, misalkan aku udah kayak apa bilangnya ya, hmm, ganti pikiran, berubah pikiran, aku nggak jadi mau beli rok ini dan agar tidak memenuhi keranjang aku, akhirnya aku memutuskan untuk mendelete. Karena itu di sini ada iniannya. Nah, kita coba aja kali ya di sini. Bentar, stop share. Kita coba share yang ini. Nah, jadi, oh my god, ini kecil banget. Nah, di sini seperti tadi. Jadi, kan sebelumnya aku itu masukin produk enggak, Zalora. Jadi kalau misalkan seperti ini, aku nge-search seperti ini namanya get. Jadi kita akan mendapatkan ke websitenya Zalora. Bisa kita enter. Nah, dia langsung masuk ke websitenya Zalora. Terus kita bisa, kalau misalkan udah tahu nih apa yang mau sedang ada apa yang dicari, bisa di search langsung. Ini namanya request kalau nggak salah. Mana ya yang tadi ya? Aduh, kok tidak ada. Evernoon, coba ya. Coba. Rock Evernoon. Nah, jadi seperti yang digambar aku tadi, di sini kan ada, aku sedang mencari rock. Kebetulan yang masuk di aku itu yang ini. Nah, jadi aku pencet ini. Ini namanya, tadi apa ya, aku lupa. Sorry. Ini namanya post. Post. Jadi aku kayak mengirimkan perintah untuk menampilkan gambar dari si rock ini gitu. Nah, karena tadi sudah dipencet, dia langsung otomatis ke varian yang brown. Varian yang brown. Nah, karena aku kurang suka varian yang brown, ini jadinya kita lanjut ke metode uh, put. Jadi aku memperbarui datanya, aku pencet yang navy dan ukurannya udah sama di ukuran M. Nah, di sini harganya sama semua. Kemudian aku masukkan ke tas. Ini namanya put ya guys. Jadi memperbarui data. Nah, karena tadi aku sudah mencoba, ini satu aja jumlahnya nggak sebanyak-banyak. Mahal. Nah, dia secara otomatis itu sebenarnya sudah menceklis. Jadi seperti itu, sudah menceklis. Nah, terus tiba-tiba pas lagi aku mau check out, aku kayak, wah, tidak cocok nih, tidak cocok, tidak bagus gitu ya. Nah, aku ingin mendelete-nya. Kita masuk ke bagian delete. Ini di X ini dipencet. Ada tanda ini hapus. Dan kita bisa hapus. Setidaknya kita hapus. Nah, ini yang namanya metode delete. Jadi kita memberi perintah untuk tadi hapus itu ke server Zalora melalui API itu untuk mendelete. Jadi di ranjang kita sudah kosong dan ini tandanya permintaan kita sudah dikabulkan dan sudah sukses seperti itu. Contohnya yang langsung bisa dipraktikkan oleh saya. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti tadi dilihat itu ranjangnya jadi kosong karena sudah di delete seperti itu ya guys. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin saya bisa membacakan kesimpulannya dulu. Jadi selama 1 semester belajar API ini, ibaratnya API itu kayak jembatan. Jembatan supaya bisa ngobrol dan tukar data. Misal pas lagi kita login pakai akun Google atau Facebook, aplikasi lain itu karena aplikasi tersebut dari API atau Google dari API dari Google atau Facebook. Misalkan kayak apa ya? Aduh, aku lupa lagi. Eh websitenya Raharja. Itu ada menyediakan di ID-nya masuk dengan Google atau dengan akun atau Google. Jadi bisa masuk seperti itu. Itu contoh dari API dari Google seperti itu guys ya. Duh, sorry. Saya juga belajar perbedaan antara API stateless dan stateful. Jadi stateless itu tidak menyimpan data lah. Singkatnya tidak menyimpan data. Jadi setiap request itu dianggap baru semua sama dia. Dan cocok banget untuk yang membutuhkan respon cepat seperti tiket online tadi ya. Nah kalau misalnya stateful ini dia mungkin kayak mengingat selalu gitu ya misalnya. Jadi dia menyimpan data sesi. Nah terus yang paling seru itu sebenarnya sih di latihan atau praktek get post delete itu karena kayak bisa ngelihat wow ternyata API sepenting ini ya di dunia peraplikasian seperti itu. Oke guys, terima kasih atas penjelasannya. Maaf jika saya terlalu berbelit-belit, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.